Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Bosara adalah wadah atau tempat tradisional khas Sulawesi Selatan yang digunakan untuk menyajikan kue pada acara hajatan atau adat suku Bugis Makassar seperti pesta pernikahan, akikahan, syukuran, dan acara seremonial lainnya. Bentuk Bosara bundar mirip topi atau songkok haji dengan bagian atas yang lancip atau mengerucut. Umumnya Bosara tersebut dari pelepah pohon rumbia, rotan atau bambu, dan kini ada juga yang dihias dengan pita atau pernak-pernik untuk lebih modis. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra
Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Kita sekarang sudah di program Teras UMKM dengan tema kewirausahaan edisi Rabu 12 November 2025 di program 4 RRI Makassar dengan membangun judul Membangun Ekosistem UMKM Produk Unggulan Daerah yang Berkarakter dengan narasumber Pak Bahrul Ulum Ilham SPD MM PhD. Beliau adalah dosen ITB Nobel Indonesia Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bahrul sehat ya? Sehat Pak, Iya, amin. Terakhir kita ketemu beberapa bulan yang lalu, Pak ya? Iya, oke. Nah, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai membangun ekosistem UMKM produk unggulan daerah yang berkarakter. Nah, sahabat budaya juga bisa kita ajak untuk memberikan tanggapan awal ya. Tanggapan juga sebentar nanti bisa bisa memberikan tanggapannya. Nah, Pak Bahrul Tabe, nah bisakah disebutkan produk unggulan daerah yang kita ketahui dan apa karakter khas yang membuat produk itu dia akhirnya menjadi unik dan layak dikembangkan? Baik Pak Richard. Kalau bicara produk unggulan, memang ini menarik ya karena pemerintah memang mendorong supaya ada produk unggulan masing-masing daerah. Apa itu kemudian berkaitan dengan di tingkat kabupaten, kota ya. Termasuk di provinsi. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah mendorong Pak Richard dari Kementerian Dalam Negeri. Memang itu sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri itu nomor 9 tahun 2014. Itu memang temanya adalah pengembangan produk unggulan daerah atau biasanya kita singkat dengan PUD. Jadi produk unggulan daerah atau PUD. Nah, di situ disebutkan kalau bicara produk unggulan daerah itu dia berkaitan apakah dia berupa barang atau komoditi, bisa juga berupa jasa, yang kemudian itu dihasilkan oleh bisnis, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, termasuk juga koperasi, yang di situ kemudian dilihat dari beberapa aspek, yang tentu yang utama adalah bahan bakunya, tentu bahan baku lokal, kemudian sumber daya manusianya juga berkaitan juga dengan sisi budaya lokalnya ya, lokal wisdomnya. Kemudian tentu yang utama adalah bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Jadi ada meningkatkan pendapatan bagi daerah tentunya. Nah, tentu juga yang di sini diutamakan adalah ciri khasnya, kedaerahannya ya. Bagaimana kemudian ada keunikan, ada kalau di produk di bisnis itu kita bicara USP-nya, unique selling proposition-nya. Demikian juga di produk unggulan daerah. Demikian Pak Richard untuk sedikit pengantar ya tentang produk unggulan daerah. Oke, nah iya ini masih masih menjadi sebuah tanda tanya besar Pak ya, Pak Bahrul, bahwa kenapa harus produk unggulan daerah ini, kenapa dia harus selalu bersentuhan dengan konten lokal? Iya. Tentu karena memang tiap daerah itu pasti punya keunikan, pasti punya ciri
khas ya, itulah yang kemudian harusnya dieksplor, dielaborasi, kemudian harus bisa dipetakan. Jadi harus ada upaya-upaya, dan ini tentu butuh peran-peran berbagai pihak tentunya untuk kemudian bagaimana melakukan identifikasi, melakukan pemetaan sehingga diketahui betul apa yang menjadi ciri khas potensi daerah yang itu kemudian bisa dikembangkan tentunya. Dan itu memang ini saya bilang tadi melibatkan banyak pihak, karena di sini butuh kajian, butuh riset, butuh kemudian kolaborasi pihak yang lain ya. Jadi fungsinya memang di situ, karena negeri ini kurang apa ya, karena sudah ada semua sebenarnya. Jadi komoditi, mau kemudian barang, jasa itu sudah ada semua. Belum kita bicara potensi dari sisi budaya, dari sisi tadi ya, ada pokoknya tidak terkira lah kalau bicara daerah kita ini, bangsa kita dari sisi potensi. Itu ya. Iya. Nah, sebagai akademisi di bidang manajemen dan kewirausahaan, bagaimana Bapak melihat peran pendidikan tinggi dan juga penelitian dalam mengidentifikasi, menggali, sekaligus memperkuat karakter produk unggulan daerah sehingga akhirnya dia bisa memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Tapi daya saingnya ini sehat, Pak. Iya, tentu Pak Richard, peran kampus itu berperan sangat luar biasa, sangat penting, karena kampus itu jadi laboratorium inovasi, atau bagaimana kampus itu berperan sebagai pusat untuk melakukan kajian, penelitian untuk pengembangan potensi-potensi unggulan daerah tentunya. Sekarang juga pemerintah itu spesifik di Kementerian Riset dan Teknologi, sekarang itu Pak Richard ada program namanya Kampus Berdampak. Apa itu kampus berdampak? Jadi memang sekarang itu pemerintah mendorong supaya bagaimana hasil-hasil penelitian, hasil-hasil riset itu memberikan dampak nyata. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari kementerian sebelumnya ya, yang bicara tentang kampus merdeka. Sekarang kita lagi bicara kampus berdampak. Apa itu kampus berdampak? Bagaimana hasil-hasil penelitian, riset dari kampus itu dia memberikan dampak langsung secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi diarahkan semua ke arah sana. Olehnya sekarang itu kami di kampus, dosen-dosen, peneliti diarahkan bagaimana supaya ada namanya hilirisasi riset dan inovasi. Seperti apa itu? Bagaimana hasil-hasil kajian kami di kampus, penelitian, riset, membuat prototipe, model-model bisnis itu bisa kemudian diaplikasikan di masyarakat secara nyata. Jadi di situ yang diarahkan sekarang, dan ini melibatkan tentu dosen ya, mahasiswa, peneliti dari kampus, yang ini nanti diharapkan nanti akan memperkuat untuk terwujudnya ekosistem pengembangan UMKM, terutama produk unggulan lokal. Ya. Oke. Nah, Pak Bahrul, beberapa kampus itu kan beberapa kampus ya, maksudnya mereka memberikan sebuah kesempatan bagi mahasiswanya ya untuk bisa jadi begitu mahasiswa gabung di kampus tersebut, itu mereka sudah diberikan kesempatan untuk bisa punya punya produk unggulan UMKM. Jadi setelah para mahasiswa ini mereka menyelesaikan pendidikan, mereka sudah punya pegangan hidup. Anda melihat ini seperti apa ke depannya? Iya, kalau pengalaman sendiri saya sebagai dosen Pak ya, dan praktisi kewirausahaan juga. Memang di kampus itu, misalnya kami di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, kewirausahaan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum. Jadi semua mata kuliah itu harusnya ada internalisasi nilai-nilai kewirausahaan. Bagaimana ketika anak-anak kami, mahasiswa kami di kampus itu belajar tentang marketing yang spesifik atau pemasaran misalnya, atau mata kuliah lain yang berkaitan dengan mata kuliah umum, itu pun harus ada internalisasi nilai-nilai kewirausahaannya. Bagaimana berkaitan dengan daya tahan, daya juang, bagaimana mereka bisa berpikir kritis dan lain-lain. Dan ada juga memang spesifik mata kuliah berkaitan dengan kewirausahaan. Ada mata kuliah business development, ya, ada bisnis
ada mata kuliah tentang kewirausahaan yang dari semester 3 sampai akhir. Sampai kemudian ada juga di kampus itu dikembangkan namanya inkubator bisnis, Pak Richard. Inkubator bisnis itu dia memang laboratorium untuk mempersiapkan mahasiswa ini dalam bentuk nyata. Jadi mulai dari ide, jadi bagaimana adik-adik mahasiswa ini mulai dari ide usaha sampai kemudian mereka menuangkan dalam sebuah rencana usaha atau bisnis plan, dan ini kemudian bagaimana mereka kemudian aplikasikan dalam bisnis yang nyata. Jadi itu memang diarahkan seperti itu. Makanya ada banyak produk yang lahir di kampus. Selain itu juga sebenarnya ada banyak program yang dikembangkan di Kementerian Sains, Teknologi dan Dikti itu. Misalnya ada namanya P2MW ya, program pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Itu sampai ada ajang nasionalnya itu Pak Richard tiap tahun. Tahun ini kami ada beberapa kelompok yang nanti akan ke Magelang misalnya ya. Itu ajang tertinggi untuk mahasiswa wirausaha se-Indonesia misalnya ya. Jadi itu ajang yang luar biasa selain pekan ilmiah mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik dan lain-lain. Dan jadi memang sekarang boleh dibilang kampus itu didorong untuk bukan hanya menciptakan mahasiswa itu sebagai job seeker, pencari kerja, tapi bagaimana menjadi job creator, bagaimana nanti mereka berpikir setelah keluar itu berpikir untuk menciptakan lapangan kerja. Melalui apa? Dengan membuka usaha yang baru, yang kreatif dan inovatif. Oke. Nah, berarti Pak Bahrul, kalau dulu kan orang berpikirannya kan belum sekritis sekarang gitu. Nah, Anda melihat ini apakah ini mohon izin Pak Bahrul, apakah ini menjadi sebuah ancaman kompetisi ke depan atau seperti apa? Justru sebenarnya ini memang harus didorong karena di awal tadi kita udah cerita di daerah itu kan potensinya banyak sekali. Betul. Di selatan ini kekurangan apa ya? Kita masih begitu banyak potensi perikanan yang belum diolah. Kemudian ada potensi pertanian, ada potensi perkebunan, belum lagi sektor ekonomi kreatif. Ini membutuhkan tangan-tangan kreatif dari adik-adik kita mahasiswa supaya mau mengolah itu, memberikan nilai tambah. Jadi bukan kemudian hanya mengirim bahan mentah ya, kemudian tanpa ada added value, nilai tambah. Makanya kemudian ini sebenarnya dengan mendorong itu justru akan meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi daerah. Jadi memang kita ingin daya saingnya itu makin meningkat sebenarnya karena potensinya masih sangat besar. Jadi dan kalau data kan juga Pak Richard, potensi entrepreneur kita masih kurang sebenarnya. Kalau bicara UMKM, usaha mikro memang udah cukup besar karena angkanya itu di Sulsel misalnya itu udah 1,8 juta ya. Tapi kalau bicara entrepreneurs-nya itu masih kurang sebenarnya karena entrepreneurs itu bukan hanya sekedar bicara dia punya bisnis atau sekedar dagang, tapi kata kuncinya itu adalah bagaimana melihat peluang, kemudian memberikan nilai tambah pada komoditi itu dan dia berkelanjutan. Jadi boleh kata kuncinya itu adalah harus ada inovasi dan keberlanjutan dari produk-produk atau komoditi yang sudah ada. Ini yang kita dorong semua. Terus jalan keluarnya seperti apa ini Pak? Kata kuncinya memang itu yang sesuai tema kita, yang ekosistem. Jadi kita ini kan selalu bicara ekosistem. Karena memang fakta di lapangan, ya kita bergeraknya ini masih sporadis Pak Richard ya. Ada berapa kementerian, dinas, lembaga, semuanya bicara kewirausahaan, bicara UMKM. Tapi kolaborasinya ini yang masih belum berjalan optimal. Makanya pentingnya ekosistem. Ekosistem ini kan bagaimana interaksi semua elemen, semua lembaga-lembaga, institusi untuk saling mensupport untuk pengembangan UMKM. Nah sekarang ini memang kita dorong yang namanya Hexahelix Collaborator atau kolaborasi 6 elemen. Apa 6 elemen itu? Ya ada unsur akademisinya, di sini ada peneliti, dosen ya atau kampus secara umum. Kemudian dari sisi bisnismennya ada asosiasi pengusahanya, ada kadinnya, ada Apindonya, ada asosiasi bisnis yang lain. Itu bagaimana kita optimalkan kolaborasinya. Kemudian dari sisi government-nya, pemerintah, bagaimana pemerintah dengan kebijakan-kebijakan, dengan program-program untuk mendorong inovasi-inovasi lokal misalnya. Kemudian juga tidak lupa komunitas.
ada begitu banyak komunitas-komunitas UMKM ya, masyarakat secara umum yang harus dilibatkan. Nah, kemudian media. Hari ini misalnya RRI kan rutin ya, kita ada acara-acara teras UMKM, ada acara-acara spesifik bicara UMKM kewirausahaan. Ini kan sebenarnya bagian dari kolaborasi itu. Dan terakhir itu juga adalah peran dari lembaga keuangan juga, financial institution, termasuk agregator. Agregator itu lembaga yang mencoba untuk mengkolaborasikan dari sisi pemasaran ya, termasuk supporting dari sisi keuangannya atau finansialnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi tantangan kita memang Pak Richard di ekosistem. Ekosistem yang menurut saya itu sudah diupayakan tapi masih belum berjalan optimal karena memang ini butuh kesadaran bersama, butuh dialog yang rutin, butuh kerjasama semua pihak, dan ini harus ada yang bisa jahit, Pak Richard ya, yang mengundang semua. Apakah nanti komunitas yang menggerakkan atau pemerintah, intinya bagaimana kita semua elemen ini hexahelix tadi itu bisa berkolaborasi. Oke, Pak Bahrul, kita jeda sejenak dulu ya, nanti habis itu kembali lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi Pak Bahrul, tapi Pak, dalam konteks ekosistem digital dan global saat ini, model bisnis inovatif seperti apa yang paling relevan untuk diterapkan oleh UMKM lokal di Makassar dan sekitarnya sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi serta menjangkau pasar yang lebih luas? Iya, tentu harusnya sekarang model bisnisnya itu bisa lebih kreatif lagi ya, lebih Iya. inovatif lagi. Misalnya itu kita mengembangkan yang namanya online to offline experience ya. Misalnya ada begitu banyak produk-produk unggulan kita yang bisa dikaitkan dengan wisata, Pak Richard. Misalnya kita ada kerajinan pinisi, ada kemudian misalnya komoditi kakao, ada komoditi rumput laut, yang itu kemudian ada storytellingnya di situ, ada ciri ceritanya tentang bagaimana masyarakat Sulsel ya, local wisdomnya. Jadi kita hanya tidak bicara bagaimana misalnya UMKM itu membuat komoditi atau produk, tapi ada di situ dari sisi tadi experience-nya, pengalaman dari sisi wisata misalnya ya, yang kemudian produk-produk itu, komoditi-komoditi itu ada cerita dan bisa dipesan online misalnya. Kemudian juga tentu ini butuh semacam apa ya, kolaboratif e-commerce. Jadi bagaimana platform digital itu bisa mengangkat potensi-potensi komoditi lokal kita ya. Tentu juga peran kampus nanti bagaimana ada teknologi-teknologi yang mensupport potensi lokal. Misalnya kita kan ada punya potensi komoditi mulai dari seperti ada durian, ada kemudian coto, ada macam-macam kuliner, buah-buahan dan lain-lain. Itu bagaimana dari sisi teknologi penelitian kampus bisa punya daya tahan lama misalnya ya, punya daya tahan lama, kemudian komoditi-komoditi yang lain yang udah punya brand kayak kopi, kemudian ada misalnya markisa, itu bisa diangkat lagi untuk skala global tentunya. Jadi ada tentu banyak model bisnis, apakah itu bisnis to customer, bisnis to bisnis, atau bisnis to global market dan lain-lain. Intinya memang ini nanti butuh inovasi pengembangan model bisnis yang mengkaitkan antara offline, kemudian online dan pengalaman, dan bisa dikaitkan dengan local wisdom dan wisata. Ya. Iya. Demikian. Nah, kemudian bagaimana UMKM ini dapat secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai lokal atau local wisdom serta keunikan budaya daerah ke dalam produk mereka sebagai strategi untuk menciptakan karakter yang kuat, tapi sekaligus juga punya nilai jual yang tinggi. Ya, tentu ini tantangan juga bagi UMKM kita untuk bagaimana kemudian mengidentifikasi produknya sehingga dia punya value ya. Kalau bicara produk itu kan yang utama adalah value-nya. Kalau bicara produk ada namanya core product, apa inti produknya, kemudian ada aktual produknya. Aktual produk itu yang mensupport produk inti, apakah itu kemasan, labeling, kemudian ada atribut-atribut pendukung, kemudian augmented-nya. Augmented itu supporting purna jualnya setelah dijual. Nah ini kemudian yang UMKM kita memang harus didampingi supaya menemukan ciri khas yang bisa dikaitkan dengan local wisdom. Misalnya ada usaha pembuatan kerudung misalnya ya, bagaimana misalnya memberikan motif-motif khas Lontara misalnya di motif-motifnya. Tapi motif-motifnya itu kemudian punya cerita, punya nilai yang bisa dikomunikasikan. Jadi tidak sekedar misalnya buat motif-motif yang khas Lontara atau misalnya ada penamaan atau jenama ya, merek lokal, tapi ada makna filosofinya dan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi tidak berhenti membuat jenama lokal atau brand lokal, tapi harus dilanjutkan juga dengan storytellingnya. Bagaimana muncul local wisdom Sulsel berkaitan dengan kemaritiman, tentang negeri para pemberani, bagaimana spirit-spirit Bugis Makassar semua. Itulah yang kita sebut yang berkarakter tentunya. Jadi produk unggulan berkarakter. Jadi ini memang butuh pendampingan, butuh semacam peningkatan kapasitas bagaimana membuat tadi brand storytelling, bagaimana menuangkan dalam komunikasi sosial media yang semuanya itu berdasarkan potensi lokal.
Ya. Oke. Nah, Pak Bahrun ini agak di luar sedikit ya dari konteks kita, mohon izin Pak. Nah, ini kan budaya itu akan ada ketika manusia membutuhkannya kan Pak? Iya, iya. Selama manusia membutuhkan budaya. Tapi ketika misalnya budaya itu tiba-tiba hilang, nah apa yang harus dilakukan sehingga local wisdom ini tetap ada di tempatnya dan ini tetap menjadi suatu kebanggaan sampai kapanpun? Iya, Iya, saya karena sepakat. dunia kompetisi di depan ini kan kita nggak tahu seperti apa nantinya. Iya betul Pak Richard. Justru itu juga jadi apa ya? Jadi ya keprihatinan saya juga sebenarnya secara pribadi. Karena melihat ada begitu banyak anak muda kita, ada banyak pelajar kita itu yang identitas lokalnya itu udah malah terserabut ya. Mereka udah lupa, bahkan tidak punya literasi yang mendalam tentang kearifan-kearifan lokal. Hal yang sederhana misalnya kan kita punya banyak nilai-nilai lokal Bugis Makassar yang itu kadang mereka sudah tidak paham lagi. Yang bikin miris kan justru mereka taunya K-pop ya, budaya-budaya Korea, Iya. anime-anime dari Jepang misalnya yang itu justru bukan local wisdom kita ya. Padahal kan kita punya cerita-cerita rakyat, kita punya karakter-karakter lokal yang itu bisa dikolaborasikan dengan nilai-nilai semangat juang, kewirausahaan. Jadi saya kira itu tantangan kita juga bagaimana literasi budaya, literasi anak-anak muda kita ini supaya jangan hilang identitas lokalnya memang. Iya. Dan itu sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan produk UMKM. Jadi anak-anak muda kita, mahasiswa, pelajar ketika pengembangan kewirausahaan kita dorong mereka bagaimana dikaitkan dengan nilai-nilai lokal, tapi dia tetap modern dari sisi visualnya, dari sisi kemasannya, packagingnya ya. Bagaimana ketika dituangkan nanti di sosial media juga tetap elegan ya, tapi tidak menghilangkan identitas lokal. Ya. Oke. Ya, Pak Barun masih ada 2 pertanyaan lagi tapi kita ini istirahat dulu sejenak dulu ya Pak Barun. Nanti setelah itu kita kembali lagi sahabat budaya, tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ucapaku campakku Karede niru nyawamu Oh anak ajakmu teri Kupaku semangatmu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam aunan pengantar tidur Yabelale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabelale. Yabelale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Pak Bahrun kita lanjut lagi ya, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. oke. Nah, Ya. sebagai dosen di ITB Nobel, program nyata apa yang dapat dilakukan kampus atau akademisi untuk menjadi katalisator kewirausahaan serta membantu UMKM mengatasi masalah klasik seperti manajemen keuangan atau standarisasi produk? Ya, Pak Richard, jadi kami di kampus dan secara umum tentunya ada tridharma pendidikan tinggi ya, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu ada tematiknya juga spesifik ke kewirausahaan dan Iya. UMKM. Kami juga ada program-program memang yang spesifik itu
yang merupakan juga program dari Kementerian Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tadi saya sebut itu kampus berdampak. Jadi kampus berdampak itu hilirisasi dan bagaimana komersialisasi hasil-hasil penelitian itu yang lagi digencarkan saat ini. Spesifik juga kita biasanya mahasiswa ya, melalui mahasiswa kita ada kolaborasi-kolaborasi. Misalnya saya juga di Pusat Layanan Usaha Terpadu mensupport juga, jadi kita ada kolaborasi dengan komunitas-komunitas UMKM. Bagaimana misalnya ada kolaborasi antara pelaku UMKM dengan adik-adik mahasiswa untuk saling berkolaborasi. Karena biasanya dari sisi inovasi itu sudah ada dari mahasiswanya, bagaimana kemudian mereka bawa pengalaman di kampus, keilmuannya itu dengan produk-produk UMKM. Jadi memang ini penting sekali ada kolaborasi. Tentu yang lain adalah peningkatan kapasitas. Jadi kita ada workshop, ada pelatihan yang memang tujuannya mensupport teman-teman UMKM. Tapi kata kuncinya saya kira sesuai tema kita ya, membangun ekosistem ini yang penting. Jadi bagaimana peran tadi itu akademia, kemudian bisnismen, asosiasi pengusaha, kemudian government, pemerintahnya, kemudian community, atau bagaimana peran masyarakat, media, dan tentu tak lepas juga adalah financial institutionnya. Inilah yang kita sebut dengan kolaborasi hexahelix. Karena tentu kampus tidak bisa berdiri sendiri, demikian juga elemen yang lain. Jadi ekosistem ini memang kalau menurut saya kata kuncinya tadi itu adalah hexahelix collaboration yang betul-betul berjalan secara dinamis dan kontinu. Iya. Kemudian kita di pertanyaan terakhir nih Pak Harun. Iya. Ya. Nah, dalam upaya mewujudkan ekosistem UMKM yang berkarakter dan tangguh, adakah persyaratan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dan komunitas UMKM terutama dalam hal kapasitas SDM untuk sekaligus mengadaptasi terhadap perubahan-perubahan pasar yang bisa saja ada kejutan-kejutan di depan ini, Pak Bahrun? Ya, saya kira yang utama tentu adalah awareness dulu, kesadaran bersama bahwa dunia berubah, dunia bergerak begitu cepat, cara-cara lama harus ditinggalkan. Jadi pemerintah tidak boleh lagi berpikir gaya lama atau cara berpikir mindset yang lama, karena yang namanya disrupsi, yang perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Kan era sekarang ini bukan hanya dulu kita tahunya VUCA, ada volatility-nya, ada uncertainty-nya, ada complexity-nya, ada ambigunya. Jadi memang sesuatu yang sudah tidak tertakar-takar, tidak kita coba pikirkan ada hal-hal yang baru yang terjadi. Malah sekarang itu ada lagi namanya era Bani ya. Bani itu dia begitu rapuh, kemudian ada di situ makin tidak terpola dan lain-lain. Jadi memang kalau menurut saya ini adalah kesadaran dulu, kesadaran dari pemerintah dan komunitas terutama. Setelah membangun kesadaran itu, saya kira yang berikutnya adalah harus ada dialog, harus ada komunikasi yang intens supaya saling memilah, bisa memilih, mengidentifikasi apa potensi masing-masing, kekuatan, kelemahan masing-masing. Setelah itu barulah kemudian ada kolaborasi. Jadi kalau sudah ada kolaborasi, kita akan bisa merumuskan apa langkah-langkah yang lebih detail, yang lebih real untuk membuat action plan bersama untuk tadi membangun ekosistem dan produk unggulan daerah kita bisa lebih maju dan berkarakter tentunya. Itu menurut saya ya, Pak. Ya, sebelum kita berakhir mungkin ada closing statement ini Pak, silakan. Ya, closing statement bahwa ketika kita bicara produk unggulan daerah, memang kita akan bicara apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi kekuatan dari produk daerah itu. Dan ini sekali lagi butuh mapping, butuh identifikasi yang melibatkan semua pihak. Dan untuk membangun itu kata kuncinya memang adalah ekosistem. Bagaimana interaksi, dukungan kebijakan, dukungan kolaborasi semua pihak yang diwujudkan dalam hexahelix kolaborasi. Jadi ketika kita bicara produk unggulan daerah, kita bicara bagaimana mewujudkan UMKM yang unggul, yang tentu basisnya adalah lokal, dan bagaimana membawa semua itu ke pentas global. Dan hanya dengan berkolaborasi,
kita akan bisa mewujudkan bagaimana mewujudkan produk unggulan Sulsel yang berkarakter ke pentas global. Demikian Pak Richard. Oke, iya. Ya, terima kasih Pak Bahrul Ulum Ilham SPD MM PhD selaku dosen ITB Nobel Indonesia Makassar. Terima kasih Pak untuk kebersamaannya. Terima kasih. Iya, Pak. nanti kita jadwal lagi Pak ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang ini sesuatu yang baru yang nanti akan dibagi untuk kita semua. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama terima kasih Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya aku pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat budaya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.